gue melihat bahwa ada satu benang merah yang mungkin perlu kita luruskan kali ya. Boleh. Digital marketing itu bisa cepat kaya. Jadi kita nggak cuma selalu bahas soal uang, duit gitu ya. Tapi kita juga paham betul bahwa salah satu rezeki ya kita punya pegangan lah untuk bekal kehidupan berikutnya. Ada seperti second chance atau kesempatan kedua untuk orang bisa belajar lagi. Di course Mahir Digital itu yang baru itu ada apa aja gitu. Jadi di Mahir Digital itu kita belajar, intinya sih gini, ngebantu orang untuk belajar digital marketing dan bisnis online. Yang dimana akhirnya turunan dari pembelajarannya, metode pembelajarannya itu banyak dan menyesuaikan dengan semakin berkembangnya zaman gitu. Kayak misalnya kita belajar soal Meta Ads, kita belajar soal marketplace, kita belajar soal TikTok, terus cara bikin kontennya, cara jualan ketika ada cetuk, teknik closingnya gimana gitu. Jadi ada banyak update sih kalau kita belajar di Mahir Digital. Oke, gue tuh menarik adalah pointing dulu ya. Ke awal adalah gue ikut Mahir Digital itu kan member. Ya kan, member waktu itu masih 725. Di bulan April Mei ya. Ya pokoknya disitulah April Mei Juni lah pokoknya seperti itu. Nah hal yang menarik adalah soal cara membangun ya menurut gue genuine karena gue ngelihatnya adalah karena gue udah sering ikut kelas dari sesi online maupun dari sesi offline. Ini genuine nih, nggak ada yang seperti ini karena gue ngeliat proses ini teman-teman tuh bukan berani ya. Pertama adalah secara tulus ngasih service pertanyaan itu dijawab. Kemudian yang kedua adalah buka dashboard. Yang dimana buka dashboard itu bagi teman-teman yang lain, internet marketer lain itu tabu gitu tuh. Betul gitu betul. Kan. Diumpet-umpetin apa gitu. Apalagi pas tahun 2015 sampai 2018 soal interest tuh. Interest itu udah harus dan terkutip itu hal yang nggak boleh dilihat tuh sama teman-teman yang lain. Nah, gue pengen tahu sebenarnya proses dari membangun Mahir Digital dari POV-nya lu ya. Bahkan kalau bisa lebih awal lagi, gimana akhirnya lu kemudian Fahmi kemudian Dimas membangun Mahir Digital. Awalnya dulu deh. Oke, ini lumayan seru sih, sama panjang sih. Nggak apa-apa panjang. Jadi ini POV-nya lu ya? Iya gitu betul. Jadi mungkin dari sayanya dulu kali ya. Gua ya. Ya terserah lah. Mau saya mau gua. Yaudah. Mungkin dari guanya dulu kali ya. Kenal soal digital marketing bisnis online itu dari 2014. Yang dimana pada saat itu lagi naik soal BBM, ya kan. Akhirnya jalan BBM tuh. BBM tuh BlackBerry Messenger. Ya. Oke, bukan bahan bakar minyak ya. Bukan. Naik BBM ya. Terus habis itu mulailah bikin pasukan-pasukan reseller tuh gua tuh ya kan. Mulai dari anak SMA, kuliahan, akhirnya pada gabung jadi tim reseller gua. Reseller apa? Reseller waktu itu aksesoris handphone. Oke, mungkin ada power bank, ada apa lagi, chargeran dan sebagainya. Dari situ lumayan tuh ya. Pada saat itu dapetin uang 4 juta 5 juta sebulan tuh mungkin kalau sekarang nggak tahu ya. Kan nominal besar kecil kan tergantung ya. Tapi pada saat itu sesuatu yang gua syukuri banget sih. Kenal digital marketing, implementasi jualan online bermanfaat ya. Dari 2014 itu. 2014. Sampai akhirnya terus beradaptasi. Dari BBM kita belajar apa lagi, pindah platform ke salah satunya ke Meta. Terus waktu itu juga pindah ke TikTok. Dan berkembang sampai sekarang. Yang gua tahu di karir gua atau di perjalanan hidup gua, digital marketing ini membawa banyak manfaat sih. Ya kan? Ada banyak implementasinya. Mulai dari kita bisa menghasilkan income lewat jualan ataupun lewat kerja, atau bahkan ngebantu kegiatan sosial yang dimana gue pun juga akhirnya yang tadinya bisa misal berdonasi hanya ke 10 pesantren
Terus wasilah digital marketing kita ikhtiarkan, ya kan. Gue waktu itu jadi advertisernya bisa sedekahnya nggak cuma ke 10 pesantren, tapi bisa jadi ke ratusan pesantren. Karena uang 70 juta jadi 700 juta, ya kan. Gitu. Jadi banyak banget tuh manfaat ya kan, mulai dari jualan sampai kegiatan sosial. Terus yang di-handle pun juga ternyata di perjalanan gue nggak di satu niche doang sih. Ada niche edukasi, ada umroh, ada properti, ada produk herbal, ada skincare. Mungkin belum terlalu banyak ya, tapi dari situ ternyata ada pola yang dimana ketika kita paham digital marketing tuh kita jadi bisa jualan banyak hal, gitu kan. Singkat cerita, gue belajar bareng, ya pokoknya diajak berkarya sama Mas Fahmi. 2000 berapa ya? 2017 atau 18 gitu ya. 2017 ya, segituan lah. Konteksnya lu kenal sama kalau Mas Fahmi memang ini senior di sekolah. Senior tapi di sekolah ya. Pas gua masuk sekolah SMA, dia udah lulus. Dia udah lulus. Oke. Lanjut. Terus habis itu 2017. Ya, diajaklah berkarir, nggak lama juga di kondisi yang sama, di tahun yang sama. Itu ini lupa lagi ya, 2017 atau 18 ya. Dimas itu lagi ikut program edukasinya gue soal jadi pengusaha. Dia ikut, nggak lama sama. Ayo kita belajar bareng juga. Akhirnya kita gue, Mas Fahmi, sama Mas Dimas itu ada di suatu wadah ya, berkarir di tempat yang sama, belajar, terus bertumbuh di sana gitu kan. Walaupun di satu sisi kita juga ada bisnis lain. Ya, ada yang lain sebelum gabung ke sana. Jadi secara track record pun juga sebenarnya udah ada gitu ya. Terus alhamdulillah juga bersyukur banget di perusahaan tersebut kita belajar banyak hal, ya kan. Sampai akhirnya pengalamannya juga makin dalam lah, mengenai strategi, mengenai digital marketing dan implementasinya gitu ya. Bersyukur banget ada di sana. Berarti lu pernah di satu perusahaan ya, bertiga bareng? Ya, bertiga bareng. Berapa lama? Kalau gue hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Iya. Enggak, kalau kalian bertiga gabung gitu? Barengnya dari 2017 itu sih udah bareng kan. Cuma kalau untuk bikin mahir digitalnya itu dari 2023 sih kita udah ini sih. Berarti gini, bentuknya adalah dari tahun 2017. Posisinya berapa lama tuh akhirnya kalian misah betul, tuh? 5 tahun kali ya kita misah ya. 5 tahun misah. Cuma kalau Mas Fahmi sama Dimas sih ada proyekan bareng. Paling saya aja yang pindah ke industri properti, ke industri travel umroh dan seterusnya lah. Gitu. Sampai akhirnya ketemu lagi kan di 2023 itu. 2023. Kenapa? Apa momentum ketemuannya? Momentumnya sharing-sharing aja sih. Sharing. Saya lagi ya, apa ya? Ya udah terserah. Gua ketemu Mas Fahmi untuk sharing-sharing terkait update lah digital marketing di online gimana sih di era sekarang, karena Mas Fahmi nih lagi kenceng banget untuk sharing-sharing soal digital marketing di YouTube beliau kan. Gitu. Terus gue pun juga sama lagi sibuk dengan kegiatan lain gitu. Waktu itu lagi di properti. Akhirnya kita sharing-sharing aja. Terus karena diskusinya seru, nyambung gitu ya, dan ternyata kita punya visi yang sama terkait niat ya. Dari sisi edukasi kita sepakat tuh kayak nggak diobrolin secara langsung, tapi sama gitu. Kita tuh pengen bermanfaat nih keilmuan yang kita punya untuk banyak orang gitu. Akhirnya gue sama Mas Fahmi memutuskan untuk kita bikin wadah gitu. Karena Mas Fahmi juga mungkin pengen dampak dari keilmuan ini lebih besar. Sedangkan kalau beliau sendirian ya ada yang kurang aja gitu, ya kan. Akhirnya diajaklah gue berdua. Singkat cerita Dimas lagi jalanin project sama Mas Fahmi, ya kan. Ternyata kita juga akhirnya memutuskan udah bertiga yuk, karena kita punya mungkin skill setnya sama ya di marketing, tapi pasti ada hal-hal bedanya gitu dari kompetensi-kompetensi yang kita miliki, sama sudut pandang yang berbeda gitu, dari sisi strategi, terus pelaksanaan, terus
eksekusi dan sebagainya lah gitu. Akhirnya kita memutusin untuk yaudah yuk kita bikin wadahnya gitu. Singkat cerita kita singgah di suatu di suatu tempat makan di Depok. Yaudah yuk kita bikin namanya. Dari berbagai nama ketemulah brand namanya Mahir Digital gitu. Yang alhamdulillah sampai saat ini berjalan ya. Gitu sih Bung kalau untuk perjalanan gua, Mas Fahmi, Dimas gitu. Menarik ya. Jadi intinya lah lu pernah ketemu bertiga ya di satu momen terus kemudian kepisah akhirnya gabung lagi dan akhirnya udahlah kita bikin lah satu wadah. Satu wadah yang akhirnya ngebuat wadah itu bisa kita develop lah, kita buat dampak lah kayak gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana menurut lo kondisi digital marketing setelah lu membuat Mahir Digital. Ini kan lu udah membuat nih. Ya kan? Nah, terus kan 2023, 24, 25, 26. Nah, menurut lu gimana perkembangannya? Dari sisi kita sebut ya? Dari sisi eranya, memang kan digital juga elevatornya kan lagi naik ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus senantiasa beradaptasi gitu kan. Kalau kita nggak beradaptasi nih kita akan kalah persaingan gitu. Dan fenomenanya kan juga udah banyak gitu. Mungkin dari sisi yang bisnis, kalau buka offline banyak yang tutup gitu kan. Atau enggak marketnya kebagi ke online, akhirnya bayar tokonya mahal, nggak bisa bayar sewa lagi dan lain-lain. Terus market juga berubah kan, marketnya berubah gitu. Yang biasanya atau enggak dulu kalau belanja harus ke mall mana, ya kan, pasar mana. Sekarang mereka baru bangun tidur aja kadang udah belanja gitu lewat online kan. Betul. Jadi behaviornya juga berubah. Otomatis kita sebagai yang jalani nih di keseharian, ya mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi sih segera gitu. Dan terkait digital ini ya insya Allah sih saya yakinnya ya semakin dari waktu ke waktu ini ya makin bertambah canggih gitu. Gitu sih Bung. Oke. Jadi apalagi yang gue lihat ya dengan alhamdulillah nih dalam gue mengikuti perjalanan. Jadi pas gue masuk kan akhirnya diminta ya buat jadi mentor ya. Sama Denny ya diminta ditelepon diajak nge-zoom. Ya kan akhirnya di bulan September diminta jadi mentor, at least itu baru sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Perjalanannya. Sekarang sudah belasan ribu. Nah, dan rata-rata itu adalah pemula. Nah, gue melihat bahwa ada satu benang merah yang mungkin perlu kita luruskan kali ya. Boleh. Bahwa menyatakan digital marketing itu bisa cepat kaya. Bahaya ya. Kayak instan. Ya. Bahkan ada beberapa internet marketer misalnya konsepnya flexing misalnya seperti itu. Ya, nah menurut dari sisi lo itu benar gak sih bahwa digital marketing itu karena ini kita edukasinya tuh untuk para member yang at least 70% yang kita lihat nggak punya produk. Dan konsepnya masih ada tuh bahwa ini kok saya udah belajar digital marketing kok nggak profit ya, nggak instan ya, nggak cepet kaya ya, gitu. Nah menurut lo gimana dengan persepsi seperti itu bahwa digital marketing itu bisa buat orang cepet kaya? Ini bagus sih ya karena banyak orang pengen kaya instan. Sebenarnya bukan cuma berlaku di digital marketing sih ya. Di banyak bidang juga kalau pengennya instan juga kayaknya kurang tepat ya karena semuanya perlu berproses, perlu belajar, perlu naikin kapasitas, naikin keyakinan, ya kan, perlu tools yang mendukung untuk bisa dapetin cuan gitu ya. Kita bahas cuan ya, gitu. Nah si digital marketing ini cuma salah satu wadah kan, jalan kita sebut gitu. Maka jadi bukan cuma dikurung di di digital marketingnya nih, ya kan, yang kita jadikan itu sebagai cara cepat atau cara instan untuk cuan atau untuk kaya gitu. Tapi satu sisi juga nggak bisa nggak bisa dipungkiri Bung. Banyak orang-orang yang
mungkin entah itu di hidup saya ataupun di circle saya yang dalam waktu kurang dari setahun dia belajar sungguh-sungguh, dia kulik, dia nggak menyerah ketika ada kendala gitu kan. Terus ketika kondisinya lagi nggak bagus, misal iklannya atau bisnisnya, dia tetap cari cara untuk gimana cara cuan gitu ya, entah itu beresin flow bisnisnya, keuangannya, kontennya, CS-nya dan lain-lain gitu. Nggak sedikit yang income-nya juga naik eksponensial gitu Bung. Mulai dari mungkin yang tadinya 0 dari digital marketing jadi punya cuan jutaan, yang udah jutaan naik ke puluhan juta, yang dari puluhan juta naik jadi ratusan juta gitu. Tapi gue juga mau disclaimer ya, semuanya ada prosesnya gitu Bung. Jadi bukan berarti kita nggak bisa cuan dari digital marketing secara cepat dan besar. Tapi perlu disclaimer juga, di situ ada proses yang perlu dilewati sama teman-teman member sih. Apalagi kalau mereka belum terbiasa berjualan kan gitu ya. Ada shifting mindsetnya ya kan. Ada tahapan belajar yang perlu dipelajari secara mendalam, habis itu dipraktekin, dievaluasi, digas lagi gitu. Jadi nggak bisa instan sih. Nah, soal salah satu yang akhirnya tagline terngiang-ngiang bagi para member adalah ngajarin, nemenin, nolongin. Mantap. Ya kan di Kopdar tuh biasa itu ya. Mahir digital, ngajarin, nemenin, nolongin. Ya. Nah, menurut POV lu, apa sih arti? Ya kan lu yang buat ya. Ya. Arti ngajarin, nemenin, nolongin. Ngajarin, nemenin, nolongin. Ya. Coba POV lu gimana? Soal itu ya. Mungkin itu cuma salah satu ungkapan yang dimana sebenarnya tanpa kita komunikasikan pun kita nih dari termasuk gua ya dan founder-founder lain dan tim itu memang punya niat, punya atensi, punya fokus untuk ngebantu banyak orang. Salah satunya ya dari digital marketing ini ya, lewat Mahir Digital gitu belajarnya. Dan dan salah satu cara untuk mengkomunikasikannya kita gaungkan itu gitu. Jadi sebenarnya tanpa diomongin pun udah harusnya terasa sih Bung ke member-member. Yang dimana ketika kita kopdar pun juga habis kita kopdar tuh makasih ya Mas Denny, Mas Fahmi, Mas Dimas, Azaro dan sebagainya dan tim Mahir Digital lainnya gitu ya. Di situ berasa tuh. Ada juga yang setelah kopdar datang nangis, Mas saya di Mahir Digital nih ngeliat sebuah harapan lah gitu. Yang tadinya saya juga bingung nih harus gimana lagi gitu. Ada juga yang cerita, Mas saya kuliah semester 7 tadinya ya intinya dengan adanya digital marketing ini ternyata bisa ya walaupun lagi kuliah bisa dapetin income puluhan juta. Kondisinya waktu itu dapat uang 20-30 juta lah komisi dari jualan kafling ya kan. Ada juga ya Mas kemarin saya ikutan Mahir Digital itu sebenarnya agak maksain tapi saya nggak menyesal sih. Saya maksainnya tuh pinjam uang ke entah itu ke mertua atau ke orang tua saya agak lupa. Tapi akhirnya yang tadinya nganggur mencoba ikhtiar daftar dan belajar akhirnya dia jadi keterima di tempat kerja ya kan. Dapatlah gaji. Dari situ dia jalanin iklan jualan kafling juga di kondisi yang beda ya sama yang sebelumnya ya. Itu sama juga dalam waktu 4 bulan jualan dapat komisi dia. Udah dapat gaji, dapat komisi juga sekitar 30 jutaan gitu. Artinya apa? Artinya ternyata ilmu digital marketing ini bagus ya. Insya Allah gitu ya. Dan makna dari ngajarin nemenin nolongin tuh juga kita kita implementasikan tuh. Di saat banyak orang yang bilang nih join Mahir Digital kemurahan deh kayaknya Mas ini gitu. Karena kalau di luaran sana orang beli e-course ya kan misalnya ratusan ribu, habis itu mau nanya mentor susah, ya kan. Terus programnya e-course aja, ya kan. Terus ada yang bayar juga live zoom aja, habis itu udah nggak ada pembinaan. Atau ada juga yang offline aja, 2 hari bayar sekian juta, habis itu karena AKT udah selesai, udah beres gitu kan. Nah di Mahir Digital nih gue yakin sama
para founder yakin ya bahwa ini ilmu yang terus update, maka perlu ada pembinaan lanjutan gitu. Makanya ngajarin nemenin nolongin ini kita pandu lah lewat harian, mingguan, bulanan. Dari mana aja? Pertama dari website member, yang dimana kan banyak orang mau belajar kendala waktu dan ruang ya, tempatnya gitu. Waktu dan tempatnya tuh nggak cocok. Dengan adanya membership, dengan adanya member area, orang bisa nonton kapan aja sesuai dengan kebutuhan dia. Terus kalau kurang ngerti, dia bisa nanya mentor-mentor yang dimana kita nggak sediainnya cuma 1 gitu. Tapi berapa? Kalau sekarang ada 5 mentor. Dan sering berjalan waktu akan bertambah juga gitu ya. Terus yang ketiga kita juga ada live Zoom. Jadi kalau misalnya di member area belum ngerti, ya kan, di member area belum ngerti, di grup WA juga masih kurang, bisa diskusi juga, bisa ada materi khusus di live Zoom gitu, terkait fundamental, dasar-dasar sampai yang tingkatannya mau scale up gitu. Dan yang terakhir kita ada kopdar, pertemuan offline bareng member. Jadi mau belajar praktek juga secara langsung bareng mentor-mentor itu juga bisa. Gitu sih, Bung. Oke. Jadi itu akhirnya paket lengkap ya, dari harian, mingguan sampai bulanan. Dan oh iya, masa berlakunya 1 tahun. Mas kok ada masa berlakunya, Mas, untuk join Mahir Digital ini gitu. Ya, pertama biar akadnya clear. Gitu kan. Jangan sampai nih transaksi yang dilakuin enggak clear sampai kapan waktunya. Itu yang pertama, ya kan. Terus yang kedua, 1 tahun ini harusnya udah jadi waktu yang ideal untuk teman-teman nih belajar dan praktek. Selama setahun dibimbing ya kan, berapa kali Zoom, setiap minggu ada Zoom ya kan. Nah itu harusnya udah ideal sih, Bung. Gitu. Oke. Dari sini kan kita bisa ngelihat ya bahwa di Mahir Digital tuh lengkap banget. Sebelum itu gue mau tahu juga nih, mungkin ke teman-teman juga, apa sih fundamental yang akhirnya lu bisa sampaikan, bagikan ke kita-kita terkait dengan digital marketing sebelum lu kenal digital marketing, kemudian dalam proses digital marketing lu berada, sampai akhirnya lu nge-build platform Mahir Digital yang menurut gua itu platform yang lengkap banget gitu ya menurut gua. Nah posisinya apa fundamentalnya atau cara berpikir atau mindsetnya yang akhirnya lu mau ngasih dampak ke banyak orang dengan tadi kata lu nih harga kemurahan gitu. Gimana menurut lu? Yang tadi ya perjalanan, misal dari gue nya dulu ya. Mungkin dari sisi mindset lu. Dari sisi gue secara pribadi itu begitu gue paham ya soal digital marketing. Jadi gini, basicnya gue suka jualan. Oke, basicnya adalah suka jualan. Iya, basicnya gue suka jualan. Tinggal jualan yang paling menurut gue paling cepat gitu ya. Pada saat itu ya kan, di tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang itu lewat apa kan gitu kan. Nah 10 tahun yang lalu itu gue jualannya offline juga awalnya. Ya kan, jualan power bank dan lain-lain kan ke teman-teman sekolah. Gitu kan, handphone juga dulu belum ada nih gitu kan. Baru ada di kelas berapa lah gitu. Maksudnya baru punya yang proper untuk bisa ini bisa itu gitu. Terus sering berjalannya waktu, ternyata ya tadi handphone yang mulai muncul, terus juga mulai lebih lebih masif penjualan untuk kita menginformasikan produk kita. Akhirnya terkunci tuh mindset gue, sekarang nih memang eranya digital. Kan gitu kan. Bahkan marketplace ojek online dan lain-lain kan betul. Itu juga masuk di fase itu tuh. Betul. Berbarengan tuh semua. Betul, di tahun 2014. Iya, 2014, 15 ya kan. Berarti memang akan ada pergeseran kan betul. Gitu. Dan akhirnya karena gue merasakan dampaknya dari pergeseran itu, ngerasain manfaatnya. Akhirnya gue bisa sekolah, jajan dan bayar itu juga mandiri ya kan. Terus dampak dari situ juga gue belum lulus kuliah tapi udah bisa menghasilkan kan gitu ya. Sambil kuliah juga ternyata membawa gue ke keberdayaan lah. Makanya di situ tulisan di salah satu kita sebut ya tagline-nya juga kan empower you gitu ya. Di situ ada keberdayaan tuh. Itu karena dari sisi kita pun juga ngerasa kenal digital marketing ini berdaya. Terus seiring berjalannya waktu ternyata ilmu ini bisa diimplementasikan yang tadi yang gue bilang di awal gitu ya. Bukan untuk orang dulu tadinya. Tapi keyakinan ini gue alami secara sendiri. Mulai dari gue berkarir,
bisa berkarir gitu ya, walaupun sambil kuliah dengan keterbatasan tempat yang harusnya gue ketika kuliah ya gue kuliah, tapi karena online akhirnya bisa disesuaikan. Oh karena lu pas fase kuliah pas pandemi? Sebelum. Oh sebelum pandemi. Dari 2015-16 lah. Oh 16 15 lah, ya kan, 15, terus 16 itu kuliah dan seterusnya ya. Maksudnya ternyata dengan adanya online ini membantu kita sih. Membantu kita untuk bisa tetap beraktivitas. Gitu. Terus apa lagi, Bung? Dari pas lu kan tadi lu ngelakuin, terus akhirnya lu mau nge-build Mahir Digital, mindsetnya apa? Akhirnya lu mau nge-build itu dan akhirnya mungkin berdampak. Ya betul. Nah dari manfaat yang gue rasain soal karir, bisnis dan lain-lain gitu ya, terus menghasilkan income sekian gitu ya. Terus banyak juga kan gue juga ngajar, Bung, di suatu kampus lah, pokoknya jadi dosen tamu lah gitu ya, bahas soal digital marketing. Nah di kala itu juga ternyata banyak orang-orang yang gue sharing kan, baik itu entah itu di lingkungan tersebut ataupun di luaran, pas gue lagi ngisi seminar, itu bisa cuan gitu. Jadi salah satu semangat gue adalah gimana caranya nih dengan adanya Mahir Digital bisa menjadi wasilah orang-orang untuk mendapatkan rezeki ya berupa uang gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri juga gitu bahwa ya setiap orang punya jalan rezekinya masing-masing gitu, nggak harus lewat digital marketing. Dan gue juga perlu clearkan juga gitu supaya orang juga paham bahwa kalau kita ilmunya ngerti, paham pondasinya, jalan-jalan untuk dapat income-nya ada banyak kok gitu. Makanya di Mahir Digital nih nggak menjanjikan peluang bisnis sebenarnya. Kita lebih kepada ayo belajar ya kan. Terus habis itu naikin keilmuannya, kapasitasnya. Ketika udah punya senjatanya, nanti sesuaiin deh sama hal apa yang paling terdekat yang bisa diterapin gitu. Kalau memang dirasa mau kerja dulu ya udah kerja, pakai ilmunya buat kerja. Kalau mau buat income tambahan ya udah cari income tambahan tanpa harus melanggar hak kantor di mana tempat dia bekerja. Misal pagi sampai sore dia tetap kerja, ya kan, sesuai dengan akad di kantornya, di perusahaannya gitu. Nah setelah pulang kerja baru tuh optimalin digital marketing. Mas nanti kalau misalnya dia iklan, chatnya banyak gimana Mas? Ya kan dia bisa bantu tuh minta bantuan ke saudaranya, ke temennya atau enggak ke anak-anak magang gitu ya. Untuk handle nanti entah dikasih gaji berapa per bulan atau enggak dikasih berdasarkan komisi, itu kan juga bisa gitu. Yang penting skill set ngiklannya ini yang bisa yang perlu dipelajari. Gitu Bung, sampai akhirnya bikin Mahir Digital nih sama kayak yang tadi yang gue bilang ya, bahwa kalau ada wadah itu yang bisa ketampung, bisa belajar itu lebih banyak karena kita nggak bergerak sendiri. Mungkin waktu gue jalan sendiri juga, Mas Fahmi jalan sendiri, Mas Dimas jalan sendiri, itu tetap bisa, ya kan? Misalnya private one on one, ya kan? Orang datang minta ajarin, sini private bayar, misalnya 3 juta, bayar 5 juta, itu kan bisa aja. Tapi kita lebih yakin kalau ada wadahnya, ada organisasinya, ada ekosistemnya, nggak cuma ngajar habis itu udah gitu ya. Itu lebih kokoh dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Gitu sih Bung. Tadi itu udah bagus banget terkait dengan kita mindset atau fundamental gimana platform dari Mahir Digital. Nah, menurut data yang disampaikan oleh tim internal Mahir Digital itu 70%, bukan 70% ya, mayoritas lah saya bilang. Mayoritas adalah yang jadi member 40 tahun ke atas. Iya. Nah, kayaknya yang gue lihat adalah ada seperti second change atau kesempatan kedua untuk orang bisa belajar lagi. Nah sekarang dia belajarnya digital marketing yang dimana diri dia saat ini udah gak muda. Udah 40 tahun ke atas. Nah menurut lo atau apa yang bisa lo bagikan kepada teman-teman atau para member yang 40 tahun ke atas? Karena udah gak muda lagi, cara berpikir, punya beban keluarga dan lain-lain. Jadi memang fenomenanya begitu ya di kondisi yang sekarang ya. Tapi memang
nggak menutup kemungkinan Bung, atau enggak yang kita tahu kan kalau belajar kan sampai kapanpun ya. Iya. Seumur hidup mungkin ya. Jadi jangan sampai usia nih kadang menjadi faktor kita bisa nggak ya ngikutin atau enggak. Buktinya yang tadi, yang belum lulus kuliah ketika mau belajar bisa. Atau yang sambil kerja yang usianya misalnya range berapa, misal 30 tahun dan seterusnya ya, itu masih bisa. Bahkan kalau kita lagi kopdar itu usia misal di atas 40 tahun yang lu tadi bilang gitu ya. Itu gue ini sih sangat appreciate ya kan. Kok bisa ya mereka klik ini klik itu dan cepet gitu. Ada juga nggak yang lambat ngikutinnya? Ada, tapi ketika mau tetap bisa ngikutin Bung, gitu. Jadi ternyata bukan soal usia nih, gitu, tapi soal gimana caranya dia memang seniat itu untuk mempelajari dan mewadahi bahwa diri dia siap menghasilkan dari jalan ini, gitu. Ya, jadi gue ngelihat ya dari sisi data itu kayak ada second chance gitu. Ya kan, kayak ada kesempatan kedua. Betul. Nah, menurut gimana dengan kesempatan kedua? Kira-kira nih sebagai lu co-founder dari Mahir Digital, apa pesan ya bahasanya atau insight yang bisa dibagikan untuk orang-orang para member yang di atas umur 40 tahun ke atas? Ya oke. Ini menarik sih ya, karena memang setiap kali kopdar kali ya. Iya, mungkin lu bisa senior ya. Betul, gue ngeliat kok senior semua isinya. Senior gitu. Ya. Pertama gue nganalisnya gini sih. Sebenarnya kalau anak-anak muda yang usianya di bawah 40 tahun ke atas tahu ini, itu peluang yang besar banget bagi mereka gitu. Karena memang eranya era mereka kan. Terus kenapa fenomenanya, ini sudut pandang gue aja ya, kenapa fenomenanya banyak yang lebih senior justru lebih banyak yang hadir gitu. Karena bisa jadi dari pengalaman sekian tahun ke belakang, sekian belas tahun, sekian puluh tahun gitu ya, mereka sudah melakukan hal yang memang mereka mahir gitu ya di bidangnya gitu. Mulai dari jalur pendidikannya, lingkungan dan sebagainya. Makanya ketika tahu soal Mahir Digital dan ternyata mungkin memang eranya juga Bung, orang jadi lebih ngeh gitu. Mereka melihat oh ada cara baru yang dimana cara lama nih udah mulai capek ya kan, harus bolak-balik misalnya ya. Tapi ini nggak mendiskreditkan apapun ya. Misalnya bolak-balik ke kantor setiap hari, terus kerja harus jauh dari keluarga, ya kan. Terus ada fase dimana tenaga juga udah mulai lelah gitu. Terus ada fase di mana harus bersaing dengan yang muda, maka harus bisa beradaptasi dengan eranya gitu. Makanya akhirnya mereka mencoba hal baru dan saya juga jujur happy sih gitu dengan adanya hal tersebut. Artinya Mahir Digital nih bisa memberikan manfaat nih ke banyak umur ya, ke banyak usia ya. Betul banget. Ya, maka pola belajarnya itu bisa dari mana aja sebenarnya ya. Betul. Nah, salah satunya memang di event Ramadan nanti kita itu ada acara kurma. Betul. Gitu. Kuliah Ramadan Mahir Digital. Yang kedua, tahun pertama sudah dilaksanakan. Nah, mungkin dari sisi lu ya bisa ngegambarin gak sih dari kurma 1.0 itu apa aja yang didapat POV dari sisi lo, mungkin dari sisi pembicaranya atau dari sisi ambience-nya, suasananya, terus atau dari sisi apa sih yang bisa kita dapetin nih nanti buat teman-teman yang di kurma 2.0 itu. Iya. Flashback nih berarti ya. Flashback ke kurma pertama ya, waktu kemarin. Itu gue happy dan bersyukur sih Bung. Kenapa? Karena di sana ada ilmunya. Ya kan, kita belajar dari narasumber dari relasi kanan kiri yang datang juga gitu untuk belajar. Ada ilmunya. Yang kedua ada imannya. Ya kan? Ada ilmu, terus kemudian ada iman. Ada iman. Jadi kita nggak cuma selalu bahas soal uang, duit gitu ya. Tapi kita juga paham betul bahwa ya salah satu rezeki ya kita
bisa apa ya, punya pegangan lah untuk bekal kehidupan berikutnya gitu. Jadi ke reminder lagi tuh, misalnya bisnis nih bukan cuma bahas untung rugi gitu, tapi bahas juga surga neraka gitu. Kalau kita bisnisnya nggak jujur, kalau kita bisnisnya juga zolim, itu kan bukan bikin kita tenang, malah tidak tenang kan gitu kan. Nah kita di reminder lagi tuh soal itu, bagaimana kita menyeimbangkan soal fase dimana kita kesehariannya untuk walaupun kalau saya secara pribadi ya semua yang saya lakukan sih saya yakin itu ibadah ya. Saya nggak terlalu suka mengkotak-kotakan lah. Tapi di satu sisi ya kadang kita perlu di reminder aja soal mana yang ibadah wajib, mana ibadah sunnah dan sebagainya. Jadi bagus banget lah untuk kita apa ya, punya kegiatan kayak kurma ini sesering mungkin gitu ya. Ya setidaknya di Ramadan inilah poinnya. Terus yang ketiga biasanya sih ada dari ilmu, iman, income sih Bung. Gitu kan. Ilmu, iman, income. Iya, income. Agak patah sih. Iya, agak patah sih ya. Agak patah sih. Iya. Nah, menurut saya tuh income. Menurut gue sih kalau kita udah paham ilmu ya kan, terus niatnya juga tulus jujur sepenuh hati ya kan, bermanfaat untuk banyak orang. Income sih bisa datang sih gitu. Apalagi kalau bisa manfaatin momentum ya, sekalian promosi ya kan, karena tamu-tamu yang hadir itu juga bisa jadi apa ya, peluang baru ya kan. Dia punya jasa apa, bisnis apa, ratusan orang nih datang dengan berbagai macam latar belakang, mungkin sama-sama member Mahir Digital, tapi kan latar belakang beda. Bisa aja sekalian jualan, income Bung. Jadi nggak patah ya. Benar. Benar. Jadi berkoneksi ya. Berkoneksi gitu. Jangan cuma mikirin di hari itu aja ada sesuatu atau enggak gitu, ya kan. Bisa aja ntar hubungan jangka panjang dan datangin income berikutnya. Udah sih itu dulu. Gitu ya. Nah, jadi memang di kurma itu menjadi menarik gitu karena tadi banyak hal yang kita bisa dapat. Kalau di flashback kemarin sih juga gua nambahin sedikit, kita dapat insight dari Meta, betul. Dari cekat.ai, betul. dari Yansyah, founder dari Kasih Solusi. Dan insya Allah kita akan ada di tanggal 8 Maret. Kurma 2.0 di Jakarta Selatan. Bagi para member yang ada, silakan itu silakan ada di link member area. Dan bagi teman-teman semua yang mau ikut, nah yang umum ya bukan non member, silakan klik link di bawah. Ya nanti ada link di bawah, di situ sudah ada cara pendaftarannya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang mau berkoneksi dengan apa tadi? Ilmu, iman, income. Jadi kita bisa dapat di Kurma Mahir Digital tuh. Nah, pointing terakhir atau statement terakhir dari sisi co-founder Mahir Digital, apa sih yang tujuan besar lo atau milestone terbesar lo dengan Mahir Digital? Apa sih yang lo pengen dapetin? Ya, kita nih apa ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, betul ya. Dan kita juga punya banyak cara atau kita punya cara yang berbeda-beda untuk melakukan kebaikan. Ada yang mungkin membuat produk A untuk menyelesaikan permasalahan apa, membuat produk B untuk menyelesaikan permasalahan apa. Sama begitu juga di Mahir Digital gitu. Mudah-mudahan sih gue berdoa ya, dengan adanya Mahir Digital ini gue ngedevelop ya kan bareng tim-tim yang hebat ini di tim internal dan di tim internal Mahir Digital, itu bisa apa ya, memberikan dampak yang lebih besar, dan itu juga bisa jadi wadah atau jalan kebaikan yang kita lakuin gitu. Sehingga itu juga jadi bekal buat kita di kehidupan berikutnya gitu sih Bung. Dan kan belajar juga ya soal salah satu pahala jariah kan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman semua yang mungkin bisnisnya lagi stuck atau yang lagi menurun, bahkan bingung mau kemana, mungkin salah satunya kita bisa restart bareng dengan Mahir Digital. Oke. Mantap, terima kasih.